Pagi hari, pergi ke kebun menanam tomat. Assalamualaikum saya ucapkan untuk pendengar yang terhormat. Langsung saja perkenalkan, nama saya Fitania Suryanti, NIM 23070190066, kelas 3C Tatis Matematika, mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan Ibu dosen Neneng Ratnasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang materi satu yaitu perbedaan individu, gaya belajar, dan prestasi belajar. Yang kedua yaitu hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Saja pada materi pertama kita akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian perbedaan individu, yang kedua pengertian gaya belajar, yang ketiga macam-macam gaya belajar, yang keempat pengertian prestasi belajar, dan yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Langsung saja pada perbedaan individu. Apa sih perbedaan individu itu? Langsung saja pada kata individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam perkumpulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Langsung saja pada perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individu alias instruktio. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa individu merupakan manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik pada kepribadiannya. Selanjutnya, gaya belajar. Apa sih gaya belajar? Gaya belajar adalah segala faktor yang mempermudah dan menolong siswa atau mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang telah ditentukan. Gaya belajar adalah untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika menyadari bahwa bagaimana seseorang menyerap dan mengolah informasi belajar dan berkomunikasi menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Setiap anak atau peserta didik memiliki cara belajar sendiri yang dipandang efektif dalam belajar. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu visual. Visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan alat indera penglihatan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua yaitu audio. Audio adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera pendengaran untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik adalah gaya belajar yang lebih menekankan gerak atau praktek langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu prestasi belajar. Apa sih prestasi belajar? Langsung saja kepada kata prestasi. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan seseorang atau kelompok yang telah dikerjakan, diciptakan dan menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan bekerja. Selanjutnya yaitu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan rutin pada seseorang sehingga mengalami perubahan secara individu, baik pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang dihasilkan dari proses latihan dan pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat diartikan sebagai kecakapan nyata yang diukur yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai interaksi aktif antara subjek belajar dalam objek belajar. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu apa saja? Satu yaitu inteligensi,
2. Minat dan bakat, 3. Faktor motif, 4. Gaya belajar, 5. Lingkungan belajar, dan 6. Lingkungan sekolah. Selanjutnya, apa saja sih hubungan prestasi belajar dan belajar? Langsung saja, belajar membutuhkan konsentrasi, situasi, dan hubungan dengan gaya belajar. Jika mengenali gaya belajar, maka dapat mengelola pembelajaran pada kondisi siapa, di mana, dan kapan, dan bagaimana cara pembelajaran yang baik dan efektif. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Mengenali gaya belajar sendiri belum tentu membuat menjadi lebih pandai, tapi dengan mengenali gaya belajar akan dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif dan tepat. Langsung saja kita kembali pada materi kedua, yaitu hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Langsung saja pada pembahasan kemampuan bahasa. Sebelumnya kita harus tahu artinya dulu. Apa sih kemampuan bahasa itu? Kemampuan bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti sistem lambang bunyi yang arbiter, digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kemudian, pengertian kemampuan bahasa sendiri diuraikan lebih lengkap menurut tokoh antara lain, yaitu GU atau GU. Kemampuan berbahasa disebutkan sebagai serangkaian keterampilan atau komponen pengetahuan. Salah satu tokoh yang berperan pada konsep kemampuan berbahasa adalah Cauron, yang menyebutkan ada 4 pendekatan keterampilan konsep kemampuan bahasa berdasarkan asumsi bahwa 4 keterampilan tersebut yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Selanjutnya yaitu sistem bahasa. Apa saja sih sistem bahasa? Langsung saja, sistem bahasa yaitu terdiri dari 1. Fonologi. Fonologi adalah sistem suara dari bahasa termasuk suara yang digunakan dan bagaimana mereka dapat dikombinasikan. Yang kedua yaitu morfem. Morfem adalah suatu minimal makna. Hal tersebut adalah kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil bermakna. Yang ketiga yaitu sintek. Sintek adalah cara penggambaran kata-kata untuk membentuk frasa dan kalimat yang diterima atau kata lain yaitu konstruksi kata. Selanjutnya yaitu sematik. Sematik adalah mengacu pada makna kata dan kalimat. Setiap kata memiliki seperangkat filter sematik atau atribut yang diperlukan terkait dengan makna. Selanjutnya yaitu pragmatik. Pragmatik adalah penggunaan yang tepat bahasa dalam konteks yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan bahasa. Kemampuan berasal dari kata mampu, yang berarti kuasa, sanggup melakukan sesuatu, dapat berdasarkan kata dasar mampu. Kemampuan dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang menunjukkan sanggup atau dapat melakukan sesuatu. Sedangkan membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisa, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dan media tulisan. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam berkonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian serta mengingat bahan yang dibacanya. Nah, selanjutnya adalah tujuan membaca. Apa sih tujuan membaca? Terus, kenapa kita harus membaca? Nah, maka dari itu sebelum membaca, kita harus mengetahui tujuan membaca agar kita kecanduan dalam membaca. Langsung saja, tujuan membaca yang pertama adalah memperoleh informasi untuk suatu tujuan
atau merasa penasaran tentang suatu topik. Yang kedua, yaitu memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, misalnya mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga, memasak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu untuk berakting dalam sebuah drama, bermain game, dan menyelesaikan teka-teki. Yang keempat, yaitu untuk berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat atau untuk memahami surat-surat bisnis. Sedangkan yang kelima, yaitu untuk mengetahui kapan dan di mana suatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Yang keenam, yaitu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi, seperti di koran, majalah, dan berita-berita. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, untuk memperoleh kesenangan atau hiburan. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses membaca pemahaman. Menurut Lamb dan Arnold, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah satu, faktor lingkungan, yaitu mencakup latar belakang dan pengalaman siswa serta sosial ekonominya. Yang kedua, yaitu faktor intelektual, yaitu mencakup metode pengajar guru dan prosedur kemampuan guru. Yang ketiga, yaitu faktor psikologis, yaitu mencakup motivasi, minat, kematangan, sosial emosi, dan penyesuaian diri. Yang keempat, yaitu faktor fisiologis, yaitu mencakup kesehatan fisik dan pertimbangan neurologis. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yaitu hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Apa sih hubungannya? Langsung saja. Bahasa di sini digunakan sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun kelompok. Kemampuan berbahasa menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Terlebih pada era globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan era informasi seperti saat ini. Keterampilan berbahasa mencakup 4 segi, yaitu listening skill, speaking skill, reading skill, dan writing skill. Nah, selanjutnya, setiap keterampilan erat pula berhubungan dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Keterampilan hanya dapat diperoleh dari dikuasai dengan jalan praktek dan banyak latihan. Dari penjelasan tadi dapat kita lihat bahwa kemampuan bahasa dan membaca sangat berpengaruh pada kegiatan belajar. Ini dikarenakan ketiganya merupakan satu kesatuan. Itu tadi hubungannya. Dan selanjutnya yaitu gangguan bahasa. Gangguan bahasa adalah penurunan yang signifikan dari seseorang anak atau pelajar dalam mengekspresikan bahasa. Bahasa adalah media dalam memahami juga menyampaikan pikiran atau ekspresi dalam hal ini. Bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa represif dan bahasa ekspresif. Apa sih bahasa represif dan ekspresif? Langsung saja, bahasa represif adalah bahasa yang melibatkan pemikiran anak dalam menerima juga memahami bahasa. Sedangkan bahasa ekspresif adalah bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran dan juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang salah, dan mohon maaf apabila dalam penjelasan kurang jelas atau susah dipahami. Dan terima kasih sekali untuk Ibu dosen Neneng yang telah membimbing dalam 1 semester ini. Dan mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang salah. Pagi hari pergi ke kebun menanam tomat. Wassalamualaikum saya ucapkan kepada penonton yang terhormat. Terima kasih.